A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Bagaimana saudara, kabar saudara hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Di beberapa bagian di negara kita ini ada yang terkena musibah. Jadi untuk itu marilah kita meluangkan waktu beberapa menit untuk mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Sang Maha Kuasa, khususnya di daerah Cianjur. Marilah kita mendoakan mereka dan yakinlah bahwa doa kita ini akan sampai kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, wahai Zat yang Maha mendengar lagi Maha menyampaikan, sampaikanlah pahala Al-Fatihah kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, khususnya yang mengalami musibah di daerah Cianjur. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunkanlah mereka ya Rahman. Ampunkanlah mereka ya Rahim. Ya Allah, tempatkanlah mereka di sisimu, tempat yang sebaik-baiknya. Terimalah amal-amal mereka dan maafkanlah semua kesalahan-kesalahannya. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih hidup ya Allah, berilah mereka kekuatan iman, kesabaran dan ketabahan. Jauhkanlah mereka ya Allah dari musibah yang akan datang, karena Engkaulah ya Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Engkaulah ya Allah yang Maha memelihara segala sesuatu. Jauhilah mereka ya Allah dari musibah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu saudaraku, kita harus yakin kalau kita mendoakan saudara kita yang telah mendahului kita, apalagi kedua orang tua kita, saudara kita, karena Nabi sudah mencontohkan hal tersebut. Bagaimana Nabi melalui suatu makam dan Nabi mendoakan setelah sekalian menancapkan pelepah daun kurma. Sudah contohkan Nabi, dan di Al-Quran pun ada perintah untuk mendoakan. Nah, saudaraku, banyak kita lihat di medsos, ya kan, yang membuat kita tuh bingung jalan mana yang sebenarnya mau kita tempuh. Semua mengatakan ahlus sunnah, tapi seperti yang sering saya bilang, jangan dilihat orangnya, apa yang kita lihat itu apa yang disampaikannya. Bagaimana dia menyampaikan bahwa seseorang itu tidak boleh duduk kepada ahli bidah. Ahli bidah ini ahli yang mana yang dimaksud? Karena dia akan berceramah di negara kita Indonesia ini, yaitu orang-orang yang menjalankan tahlilan, orang-orang membaca surah Yasin di malam Jumat, orang mengadakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, memakai tasbih, banyak yang persoalkan mereka. Nah, inilah yang dimaksud mereka ahli bidah. Kalau kita amati pembicaraan dia, apakah Nabi mencontohkan hal seperti itu? Apakah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mencontohkan kita untuk tidak melaksanakan silaturahmi? Sementara silaturahmi itu adalah perintah daripada Rasul, menghubungkan tali persaudaraan. Nah, disinilah kita harus berpikir, karena perintah di Al-Quran adalah berpikir dan merenungkan. Jadi yang kita lihat di sini bukan titel yang bersangkutan, bukan.
Yang disampaikan itu yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Baik dalam hal menuntut ilmu. Gitu. Seperti itu ada orang yang tidak sholat halal darahnya untuk dibunuh. Nah, itu ajaran dari mana itu? Tak ada perintah di agama Islam untuk melaksanakan seperti itu. Akhirnya apa yang timbul? Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu ngawur kalau kayak gitu. Akhirnya orang melaksanakan bom bunuh diri, membom sana bom mati, konyol namanya. Nanti orang-orang yang meninggal di daerah yang dibumi itu akan menuntut sama dia. Apa yang dia tuntut? Ya Allah ya Tuhanku, kami terbunuh gara-gara dia. Nah, kami menuntut ya Allah, apa salah kami sama dia? Nanti Allah akan bertanya sama dia, apa hakmu untuk membunuh hamba-hambaku ini? Aku yang menciptakannya, kenapa kau bunuh? Dia jawab, karena engkau ya Allah. Bukan, katanya. Apakah kau sudah menyampaikan dakwahku? Apakah kau sudah menyampaikan firman-firmanku kepada mereka-mereka? Nah, di sini yang harus kita pikirkan. Ada lagi seorang mursyid, saya lihat di YouTube itu, menyampaikan untuk jadi wali Allah dengan cara membayar. Nah, itu kan kita berpikir, yang mengetahui wali-wali Allah di permukaan bumi ini hanya Allah. Manusia tidak tahu. Kecuali dikasih tahu. Nah, kalau sudah dikasih tahu, baru kita tahu bahwa dia ini wali. Bagaimana seseorang bisa jadi wali Allah, wajib jadi wali Allah dengan membayar. Berarti yang bersangkutan ini, mursyid ini adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Mengajarkan kepada jalan kesesatan. Saya berani mengatakan itu jalan kesesatan. Gitu. Cobalah seorang awam aja, ya kan, diajak seperti itu. Seorang mursyid loh. Mursyid itu adalah guru dalam satu tarekat. Nah, di sini saya katakan bahayanya mempelajari makrifat. Belajar makrifat tanpa seorang guru yang sebenar-benar guru. Sehingga kita tersimpang oleh iblis laknatullah dan bala tentaranya. Sehingga kita memperolok-olok ayat di dalam Al-Quran. Firman-firman Allah kita perolok-olok. Bahwa di Al-Quran sudah Allah nyatakan bahwa yang mengetahui wali-walinya di muka bumi ini hanya Allah. Kecuali yang dikasih tahu, yang disampaikan, baru kita tahu bahwa dia seorang wali. Nah, disinilah Islam itu diperintahkan untuk berpikir dan merenungkan. Bukan hanya ikut-ikutan atau yang diajak-ajak orang, tapi atas kesadaran sendiri. Karena apa? Karena apa Allah memerintahkan setiap hambanya itu berpikir. Karena yang akan melalui kematian itu, yang akan mengakhiri hidupnya di dunia, hanya dia sendiri, tak ada kawan. Akan kami tutup telinganya, akan kami tutup matanya, akan kami kunci lisannya. Jadi tidak bisa ditaklidkan orang ke telinganya itu, tak dengarnya. Kenapa? Padahal sholat rajin, puasa rajin, zakat rajin, tapi Allah kunci itu semua. Dia harus berjuang menyelesaikan kematiannya sendirian. Mengucapkan kalimat akhirnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Allah meninggal dia, barulah disebut manusia yang beruntung, yang disebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah, di akhir hayatnya dalam keadaan baik. Karena individu akan mengakhiri kematiannya sendiri-sendiri, tidak ada seorang pun yang akan menemani. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, berpikirlah dan renungkanlah. Karena banyaknya ajaran-ajaran sekarang ini. Ada yang ajaran memutuskan silaturahmi, jangan duduk kepada ahli bid'ah. Sementara kita disuruh duduk sama orang kafir, itu tidak masalah, asal tidak dengan akidah. Dalam hal akidah kita masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam hablum minan nas, kita berkawan dengan sesama. Siapapun yang namanya ciptaan Allah, kita berkawan.
kecuali dalam hal akidah. Maka kita berpegang kepada agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu keyakinanmu, bagiku keyakinanku. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itulah dia. Ini ndak. Dia berceramah mengeluarkan hadis, tapi ujungnya memutuskan silaturahmi. Nah, disinilah kita tuh harus berpikir, merenungkan apakah ucapannya disampaikan ini benar atau tidak. Saya nggak takut sama orang-orang hafal hadis. Bawa hadis, saya akan datang sendirian tanpa bawa buku, tanpa saya bawa buku. Karena jalannya hak, jalannya sirat yang diridhoi Allah, yang dirahmati Allah, jelas kok di Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kita aja berpikir dan merenungkan jalan mana yang akan kita tempuh. Karena kuburan itu, yang lahat itu disediakan untuk diri sendiri. Batu nisan itu ditulis atas nama diri sendiri. Artinya kita bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatan diri sendiri. Nah, begitu saudaraku, dimanapun kita berada, semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan meneguhkan keimanan di dalam diri. Dan bagi saudaraku yang mengalami musibah, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan iman. Dan bagi saudara-saudaraku yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, pulih sepersedakalah, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.